Uji materi Undang-Undang Cipta Kerja menunggu 30 hari sejak 5 Oktober 2020. Itu masa paling lama bagi undang-undang yang disahkan DPR untuk mendapatkan nomor di lembar negara bila tidak ditandatangani Presiden. Bila sudah mendapat nomor undang-undang, maka Undang-Undang Cipta Kerja bisa diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenewe, mengatakan sudah berancang-ancang mengajukan uji materi. Sebab Andi, seperti buruh yang dipimpinnya, menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan Andi, yang kini Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan, Badan Usaha Milik Negara, siap dipecat bila dianggap melawan pemerintah. Saya tetap menolak, walaupun banyak orang bingung dari awal kenapa saya dekat dengan Presiden, tapi konsisten saya menolak karena saya mengambil jalan perjuangan ini. Apapun resikonya. Saya sudah sampaikan Mas Timothy, saya sekarang menjabat Presiden Komisaris BUMN. Ketika banyak orang minta, saya bilang saya siap dipecat kalau untuk kepentingan rakyat. Jadi tidak ada perubahan pendapat Anda mengenai Undang-Undang Cipta Kerja sebelum dan setelah. Banyak orang mengkritisi kenapa kok pejabat utama BUMN, pimpin APSI, dan saya siap mengambil risiko apapun. Kami yakin kalau MK berpihak kepada rakyat, kita akan menang di sana. Lalu bagaimana peluang menang di Mahkamah Konstitusi? Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mokhtar, memberi hitung-hitungan. Dari komposisi 9 hakim konstitusi yang ada, penggugat kalah jumlah. Karena 3 hakim pilihan DPR, 3 lagi pilihan Presiden. Satu, Mahkamah Konstitusi terdiri dari 3 hakim dari Presiden dan 3 hakim dari DPR. Artinya kalau bicara soal komposisi, ya kemungkinan 6-3-nya itu menjadi kuat gitu. Apalagi memang DPR dan pemerintah yang sangat pengen undang-undang ini. Ditambah Mahkamah Konstitusi sudah dibuatkan undang-undang baru oleh DPR. Isinya menambah usia masa jabatan hakim konstitusi. Undang-undang MK dikeluarkan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Semacam pil penenang buat Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penjinakan terhadap Mahkamah Konstitusi. Karena isinya nyaris tidak ada, kecuali hanya bicara soal perpanjangan masa hakim konstitusi, dan hampir seluruh hakim konstitusi diuntungkan. Ya, karena dengan demikian mereka langsung diperpanjang usianya sampai batas waktu yang cukup lama. Apalagi undang-undang ini memang buah keinginan kuat Jokowi. Sejak dilantik pada Oktober 2020 di hadapan anggota DPR, Jokowi sudah mengucapkan keinginannya di periode kedua sesegera mungkin punya Omnibus Law. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja, langsung direvisi sekaligus. Lalu, apakah Presiden Joko Widodo akan menandatangani undang-undang? Setelah melihat begitu masif penolakan terhadap undang-undang yang dikebut penyelesaiannya dalam 6 bulan saja, bila konsisten, Jokowi akan menandatangani dan kemungkinan kecil mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagian besar isi undang-undang ini dan itikat undang-undang ini itu didorong oleh pemerintah. Dan yang kedua adalah Jokowi sendiri berkali-kali menyampaikan bahwa undang-undang ini harus jadi sebelum Lebaran lah, sebelum tanggal Oktober lah gitu. Jadi dilihat dari itikat itu kelihatannya agak mustahil nih. Presiden tidak tanda tangan atau Presiden mau mengeluarkan Perpu. Meski kecil kemungkinan menang, Andi Gani mengatakan buruh tetap akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan Kompas TV.